Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan topik konsep dasar dan implementasi belajar merdeka. Hadirin yang berbahagia, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu konsep belajar yang merdeka. Belajar yang merdeka adalah suatu proses pembelajaran yang difasilitasi oleh guru yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berdiskusi, berpendapat, melakukan inovasi, berkreativitas dalam pembelajaran sesuai dengan topik yang dibahas. Guru sebagai fasilitator, kemudian sebagai moderator dan inisiator dalam melaksanakan dan mengawal proses pembelajaran tersebut. Siswa sebagai subjek belajar diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan sharing, untuk melakukan kolaboratif terkait dengan topik yang dibahas. Guru memfasilitasi siswa untuk belajar secara luas dengan menerapkan pendekatan berbasis konteks dan penekanan nilai-nilai karakter siswa. Dengan pendekatan berbasis konteks, siswa akan belajar di ruang lingkup yang lebih dekat terlebih dahulu, di lingkungan siswa, misalnya terkait dengan lingkungan sekolah, terkait dengan hasil-hasil industri, hasil panen yang berada di lingkungan sekolah, sehingga siswa memiliki pemahaman tentang kebermanfaatan pembelajaran tersebut bagi dirinya dan bagi masyarakat sekitar. Dalam proses pembelajaran, siswa nanti akan mendapatkan manfaat dari topik atau hal yang dipelajari. Dengan manfaat tersebut, siswa akan akan merasa perlu untuk belajar lebih jauh, belajar lebih dekat untuk memahami konsep materi tersebut. Merdeka belajar juga dimaknai melalui proses yang menggembirakan, sifat tidak terbebani, siswa mendapatkan manfaat apa yang dipelajari. Dengan konsep ini, siswa akan tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat sebagai manusia, anak-anak menjadi remaja yang berkembang nantinya untuk bekal sebagai dewasa. Hal ini yang pernah diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa belajar harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah bagaimana siswa dilahirkan di tempat, di desanya, di lingkungannya, di alam sekitar, di mana dia belajar. Maka pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks di mana siswa tersebut berada, sehingga siswa akan lebih mudah mendapatkan pemahaman tentang apa yang dipelajari, karena materi yang dibahas adalah sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dirasakan di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat zaman adalah pada situasi apa, pada zaman apa, pada keadaan seperti apa siswa itu belajar. Misalnya kalau saat ini adalah zaman teknologi, zaman ditemukannya sebuah teknologi yang mutakhir. Satu di antaranya adalah HP yang dimiliki siswa, kemudian jaringan internet dan sebagainya. Maka situasinya akan berbeda jika siswa belajar pada zaman dulu sebelum ditemukan teknologi. Dengan ditemukannya teknologi ini, siswa akan lebih mengetahui terlebih dahulu hal-hal informasi yang didapat dalam hitungan detik. Siswa mampu mengakses melalui jaringan internet apa-apa peristiwa apa yang terjadi di sekitarnya dan di luar sekitarnya atau di lingkungan yang lebih jauh. Kalau guru tidak mengikuti perkembangan ini, maka siswa akan lari lebih jauh dan guru akan ketinggalan. Oleh sebab itu, topik-topik yang akan kita pelajari adalah topik-topik yang terkait dengan peristiwa, kejadian, atau hal yang terkait dengan masa kini, yaitu ditemukannya teknologi. Misalnya lagi saat ini adalah terkait dengan adanya pandemi akibat dari COVID-19. Maka saya sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai contoh adalah mengambil topik yang akan dibawa ke kelas nanti adalah topik yang terkait dengan pandemi, masa sulit, bagaimana apa itu corona, bagaimana cara pencegahan, bagaimana hidup di sekitar kita di lingkungan rumah yang pada saat ini
semua tetangga dan lingkungan sekolah dan sebagainya adalah proses belajar mengajar yang tidak tatap muka. Hal sulit itu nanti akan diungkapkan dalam proses mungkin pembelajaran berbasis masalah, kemudian laporkan, siswa membuat laporan, membuat makalah yang terkait dengan apa pandemi itu, apa COVID, dan bagaimana solusi terbaik dalam melaksanakan pembelajaran di saat sekarang ini. Contoh-contoh lain masih banyak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa konsep belajar merdeka adalah sebuah konsep belajar. Guru memberikan ruang yang luas, baik di kelas, di lingkungan sekolah maupun di rumah, untuk disampaikan dalam proses belajar mengajar. Kemudian topik-topik diambil berdasarkan hal terdekat. Kemudian guru sebagai fasilitator mendampingi siswa, memberikan arahan siswa untuk berkreativitas, kemudian untuk mencari inovatif, mencari terobosan terkait dengan konsep yang dipelajari. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.